Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan tentang persentase penilaian mata kuliah multimedia. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Sefto Pratama. Di sini bisa terlihat dengan jelas nomor WhatsApp saya di sini dan email saya ini. Oke, untuk penilaian mata kuliah multimedia, yang pertama itu absen atau harian itu 20%, tugas 20%, UTS 30% dan UAS itu 30%. Oke, saya akan jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama itu absen atau harian itu 20%. Apabila nanti ada kelas online atau meet online, nanti itu akan saya absen juga, dan juga nanti ada absen di e-learning di tiap jadwal pertemuan kita. Jadi apabila ada meet online, berarti kalian nanti akan di absen juga. Jadi absennya itu ada 2. Jadi apabila kalian tidak hadir di salah satunya, maka nilainya setengah aja. Apabila kalian hadir keduanya, maka nilainya akan 1. Oke, di sini sering terjadi masalah jaringan. Misalnya teman-teman ada yang tinggalnya di daerah pedalaman yang internetnya agak sulit, bisa laporkan ke saya. Nanti saya akan bantu untuk absennya, asal masih di jam pelajarannya. Jadi mungkin kalau misalnya dilewat dari jam pelajaran itu, saya tidak akan beri keringanan, saya tidak akan bantu absen lagi. Jadi saya harap untuk absensi diperhatikan lah. Nanti bisa lapor via SMS, telepon, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Jadi jangan sampai lewat dari jam pelajarannya. Oke, yang kedua itu ada tugas 20%. Nanti akan ada tugas, mungkin ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, apabila teman-teman ada ketinggalan tugas sebelum UTS, saya harap bisa memperbaiki tugas itu dengan cara kabari aja ke saya. Jadi apabila ada tugas sebelum UTS, tidak bisa perbaikan setelah UTS ya. Sama seperti UAS juga. Apabila ada tugas sebelum UAS, maka tidak bisa diperbaiki saat UAS atau setelah UAS. Jadi Bapak harap bisa diperhatikan untuk tugas. Oke, di sini untuk UTS dan UAS itu 30%. Jadi apabila ada permasalahan jaringan sama kayak yang tugas tadi, saya harap bisa laporan ke saya sebelum UTS atau UAS berlangsung. Jadi maksimal H-1 lah. Nanti laporan aja, misalnya Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya atas nama ini tidak bisa mengikuti UTS atau UAS karena bla 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 bla, mungkin seperti itu. Saya harap ini menjadi perhatian penting ya, karena untuk UTS dan UAS itu nilainya 30%, itu cukup banyak. Karena apabila teman-teman hanya mengerjakan absensi, tugas dan UTS misalnya, teman-teman hanya dapat 70%, dan kalau misalnya 70% aja, kemungkinan nilainya tidak sampai di angka B atau huruf B. Jadi Bapak harap jadi perhatian penting lah. Sama untuk UTS dan UAS tadi diperhatikan ya. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang multimedia. Oke, sebelumnya nanti apabila ada pertanyaan tentang persentase penilaian, nanti tinggal di chat atau telepon atau SMS atau apapun lah. Tanyakan aja langsung kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang dimengerti. Oke, yang kedua atau selanjutnya itu saya akan jelaskan tentang multimedia sedikit ya, untuk pengenalan aja. Oke, multimedia itu terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama adalah multi, yang kedua adalah media. Oke, untuk multi itu lebih dari 1 ya, biasanya lebih dari 1. Untuk media adalah alat penghubung biasanya. Nah, jadi secara umum multimedia memiliki arti alat atau sarana untuk menyampaikan informasi. Informasi ini bisa berupa video, gambar, desain grafis, tekstual, dan lain-lain yang dibentuk dalam format digital. Jadi yang paling penting dalam multimedia itu format yang dihasilkan atau output yang dihasilkan adalah digital. Oke, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Oke, yang pertama ini adalah komik. MC Komik mengemukakan di tahun 1996 bahwa menurut dia multimedia memiliki 3 buah elemen penting di dalamnya. Itu yang pertama adalah gambar, tulisan, dan suara. Itu menurut MC Komik. Yang kedua adalah menurut Robin dan Linda, ini tahun 2001 kalau tidak salah. Menurut mereka multimedia adalah sebuah alat atau media yang lebih interaktif dan dinamis yang dapat digunakan dan membantu dalam presentasi, di mana penggunanya dapat menggabungkan atau mengkombinasikan berbagai macam jenis data seperti teks, video, audio, dan animasi. Ini kurang lebih sama dengan komik tadi.
minimal mengandung 3 unsur multimedia atau 3 unsur media. Oke, yang terakhir ini menurut Turban di tahun 2002 kalau tidak salah, multimedia memiliki arti, menurut dia ya, multimedia memiliki arti penggabungan satu media dengan media lain baik input maupun output berupa audio, video, animasi dan sebagainya. Oke, ini ada beberapa unsur dari multimedia. Yang pertama itu adalah gambar. Gambar adalah sebuah data digital yang memberikan informasi dengan metode deskriptif dengan cara memberikan ilustrasi visual atau penglihatan yang statis atau tidak bergerak. Contoh dari unsur multimedia yang pertama ini adalah foto dan lukisan. Oke, apakah gambar bisa disebut sebagai multimedia? Belum bisa, karena dia hanya mengandung atau hanya satu unsur media saja. Oke, yang kedua ini ada audio. Audio adalah data digital yang tidak menunjukkan ilustrasi lewat penglihatan sama seperti gambar tadi. Namun audio hanya memberikan informasi lewat suara secara dinamis. Oke, contoh dari unsur media yang kedua ini adalah musik dan rekaman. Oke, sudah ada 2 unsur multimedia. Apakah misalnya gambar dan audio apabila digabungkan atau dikombinasikan bisa disebut sebagai multimedia? Menurut Turban tadi bisa, karena menggabungkan antara 2 unsur media yang berbeda. Oke, di sini ada yang ketiga, video. Video merupakan beberapa data digital yang digabungkan, yaitu gambar dalam video. Oke, kalau misalnya teman-teman di sini pernah melihat iklan di televisi atau di internet tentang kamera atau tentang handphone, biasanya dia bahas tentang FPS atau frame per second. Di situ adalah frame adalah gambar, biasanya second adalah waktu. Jadi berapa gambar yang ditampilkan dari beberapa waktu. Mungkin sederhananya seperti itu. Nanti kita akan bahas secara detailnya mungkin di pertemuan nanti. Oke, selanjutnya adalah animasi. Animasi merupakan gambar yang didesain menggunakan aplikasi atau gambar tersebut dibuat bergerak. Animasi adalah gambar tiruan dari suatu yang nyata namun buatan. Animasi mampu memberikan informasi yang jelas. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang kelima adalah teks. Teks adalah data berupa tulisan yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah peristiwa atau sebuah objek dengan kalimat. Contoh dari unsur multimedia teks ini adalah, ya materi ini saya menggunakan hanya teks saja, tidak ada suara. Suara mungkin dari dari mulut saya. Oke, ini adalah karakteristik multimedia. Karakteristik multimedia merupakan sistem yang dikontrol oleh komputer. Ya, biasanya multimedia itu controllingnya adalah komputer dengan teks, audio, gambar, video, animasi yang terintegrasi. Informasi yang ditangani akan direpresentasikan secara digital. Sekali lagi ya, secara digital. Antar muka tampilan akhir dapat ditampilkan, dapat interaktif. Oke, di sini ada beberapa jenis multimedia. Yang pertama itu adalah multimedia interaktif, yaitu user dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Itu kontrol sepenuhnya adalah dari user. Itu untuk multimedia interaktif. Oke, yang kedua adalah multimedia hyperaktif. Multimedia dengan struktur di mana elemen-elemen saling terkait dan pengguna dapat mengarahkannya. Multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Contohnya adalah World Wide Web, website, mobile banking, dan game online. Oke, soal pertama adalah apa yang menjadi perbedaan antara multimedia interaktif dengan multimedia hyperaktif? Itu soal pertama. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah multimedia linear, yang artinya adalah pengguna hanya menjadi penonton atau menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal sampai akhir. Contohnya adalah movie atau film, e-book, musik, dan stasiun TV. Kita ambil satu contoh untuk film atau movie ya, biasanya itu mengandung atau gabungan dari media video, gambar video, terus yang kedua ada suara, yang ketiga biasanya ada teks. Kalau misalnya teman-teman nonton drama Korea atau film apapun lah, nanti biasanya kalau kita tidak ngerti bahasanya pasti ada teks subtitle yang harus dibaca. Oke, soal kedua adalah coba kalian tulis satu kalimat atau satu paragraf tentang
penjelasan saya tentang pengenalan multimedia hari ini. Satu kalimat atau satu paragraf. Oke, jawaban bisa langsung diketik di e-learning. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.